Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam, Pak. Selamat sore rekan-rekan semua. Bagaimana kabarnya? Sore, Pak. Baik, Pak. Baik. Baik, sebelum memulai perkuliahan, saya cek hadiran terlebih dahulu ya. Ahmad Junaidi, Hadir, Pak. baik. Desi, Hadir, Pak. baik. Didi, Hadir, Pak. Hadir. baik. Fatih, Fatih Muhammad Salahuddin, belum hadir ya. Haba, Hadir, Pak. Jo, Safat, Safat masih AFK ya. Kusmunadi, Hadir, Pak. baik. Melkianus, Naki, Melki, tidak hadir ya. Muhammad Yahya, Hadir, Pak. baik. Muhammad Farhan, Hadir, Pak. baik. Putri, tidak hadir ya. Fauzi, Hadir, Pak. baik. Rafifah, Hadir, Pak. baik. Ria, Hadir, Pak. baik. Sofian, Sofian, belum hadir ya. Yuli Widada, tidak hadir ya. Dery tidak hadir. Lintang belum hadir ya. Oke, oke, baik untuk materi sebelumnya dan juga ada ada tugas tidak ya minggu sebelumnya ya? Kalau tidak salah ada ya. Apakah ada kesulitan Ada, Pak. Nyari materinya, Pak. Agak susah. terkait dengan Pink spot, kesulitannya Pak. di Di yang pink di Think spotnya. Sport ya? Iya, Pak. Oh, untuk koneksinya ya. Koneksinya iya agak susah ya. Soalnya ternyata di beberapa platform kalau yang virtual dia agak susah ya koneksinya. Harus langsung dari perangkatnya ya. Dari Arduino IDE atau yang lain nih. Baik, jadi walaupun tidak terkoneksi bisa dikumpulkan saja ya, tidak ada koneksi ke perangkatnya ya. Jadi di ThinkSboard-nya untuk setting-settingnya bisa diberikan penjelasan sama screen capture-nya, lalu dikumpulkan tidak apa-apa ya. Ada lagi selain permasalahan di ThinkSboard? Selain itu aman ya. Baik, kita mulai untuk materi pada minggu kali ini. Jadi kita sudah memasuki di pertemuan 12 ya, teman-teman. Untuk materi nanti saya upload ya di e-learning ya, belum saya upload untuk materinya. Jadi materi kali ini kita akan eh,
membahas mengenai pengenalan LP1, LoRa, dan juga NB-IoT. Jadi ini tentang konektivitasnya, komunikasi antar IoT. Ini sebentar. Slide-nya sudah terlihat ya, teman-teman. Nah, ini kalau pada pertemuan minggu ini kita hanya perkenalan saja ya. Jadi di beberapa slide-nya nanti di belakang ada percobaan, cuman saya coba kalau tanpa konektivitas langsung ke perangkatnya ini kan nanti kita coba langsung ya menggunakan website buat koneksinya. Cuman kalau saya coba ini harus pakai perangkat IoT-nya ya. Jadi saya coba tanpa perangkat IoT itu agak susah ya. Jadi makanya nanti di beberapa step bisa teman-teman skip juga ya. Mudah-mudahan nanti di eh, semester setelahnya kalau ada memang ada mata kuliah IoT lanjutan nih lebih komprehensif nanti dari ITTS sudah bisa menyediakan alat-alatnya. Cuman memang kekurangannya untuk kelas karyawan agak susah ya kalau untuk bisa onsite-nya ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ada dana yang berlebih atau dari kantor memang ada project dari IoT ini bisa jadi pembuka ya. Eh, jadi materi dasar lah. Jadi bisa teman-teman lanjutkan ya. Nah, kita kembali lagi ke materi. Jadi di sini kita akan membahas tiga hal ya untuk konektivitas yang bisa digunakan di perangkat IoT ya. Nah, yang pertama ini yaitu LP1. Nah, LP1 merupakan singkatan dari Low Power Wide Area Network. Ya. Jadi merupakan jenis telekomunikasi nirkabel jaringan area luas yang dirancang untuk memungkinkan komunikasi jarak jauh pada rendah sedikit menilai antara hal-hal, jadi objek yang terhubung seperti sensor dioperasikan pada baterai. Nah, LP1 sendiri yaitu sebuah teknologi nirkabel yang sangat sesuai dengan kebutuhan spesifik perangkat yang berkomunikasi antara mesin dengan mesinnya, atau M2M dan IoT. Nah, penggunaan LP1 ini biasanya untuk smart city dan juga sektor industri yang tidak memerlukan kecepatan dan bandwidth yang sama dengan perangkat seluler konsumen. Jadi ini kenapa dipergunakan karena memang LP1 ini sangat cocok ya dengan karakteristik dari IoT. Jadi IoT sendiri kan memang diperuntukkan untuk mesin to mesin nih. Jadi bisa berkomunikasi tanpa adanya eh, interaksi ya antara manusia. Jadi memang mesin dengan mesin komunikasinya dan juga memang peruntukannya ini biasanya untuk IoT sendiri beberapa perangkatnya atau kebutuhannya ya. Jadi tidak membutuhkan suatu latensi atau kecepatan yang tinggi ya. Jadi yang penting data-data dari beberapa perangkat IoT itu bisa dilakukan pengiriman ya, atau bisa dilakukan interaksi. Jadi ini kenapa LP1 ini dibutuhkan ya pada perangkat IoT ini. Karena memang peruntukannya juga seperti singkatannya ya. Jadi LP1 ini bisa eh, berkomunikasi dengan jarak jauh dan juga hanya membutuhkan daya yang rendah ya. Nah, teknologi LP1 ini mendukung transfer data dalam paket data kecil dengan ukuran mulai dari 10 hingga 1000 byte. Nah, hal ini memungkinkan peningkatan efisiensi dan kecepatan yang dioptimalkan mulai dari 3 kilobit per second hingga 375 kbps ya. Karena jaringan LP1 ini beroperasi dengan efisiensi daya dan bandwidth yang lebih tinggi serta pada area yang lebih luas. Jadi infrastruktur dan perangkat keras yang dibutuhkan pun lebih sedikit ya. Jadi makanya menekan biaya produksi, jadi lebih efisien ya biayanya. Jadi sebagai contoh ini perangkat untuk melakukan pemantauan kualitas udara, lalu juga deteksi di hunian,
pelacakan aset dan juga pemantauan lingkungan dan lain-lain nih. Jadi ini merupakan kelebihan dari LP1. Nah, penggunaan LP1 sendiri yaitu LoRaWAN nih. Jadi pada pendeteksian lingkungan seperti persediaan air, kapasitas sampah, vending mesin, deteksi api yang terhubung ke gateway yang kemudian akan dikirimkan ke internetnya. Jadi seperti peruntukan di IoT sendiri, jadi ada salah satu gateway. Jadi untuk menampung data-data yang akan dikirimkan ya ke internet. Jadi di situ ada suatu gateway untuk dapat mengirimkan data-data dari setiap perangkat IoT-nya. Jadi menggunakan suatu teknologi LP1 ini. Nah, LP1 sendiri memiliki keunggulan dibandingkan dengan teknologi lainnya seperti LTE, radio yang pada frekuensi 2,4 GHz ya, yaitu long range-nya. Jadi LP1 ini mendukung konektivitas sangat jauh, bahkan hingga 10 km, bahkan bisa menembus bawah tanah. Jadi jangkauannya bisa diukur dengan sensitivitas sinyal penerima. Jadi LP1 ini bahkan bisa mencapai minus 130 desibel meter ya untuk dapat bertukar data ya. Jadi makanya ini kelebihannya merupakan uh, long range ya. Jadi bisa mencakup hingga 10 km ya. Ini kelebihan dari LP1. Lalu kelebihan lainnya yang kedua yaitu long power. Jadi sistem LP1 ini mengadopsi beberapa pendekatan untuk optimalisasi efisiensi daya, sehingga baterai dapat bertahan selama bertahun-tahun pada perangkat. Jadi perangkat juga dapat diatur ya menjadi deep sleep ya saat tidak digunakan untuk transmisi data. Jadi makanya pada akses controller ini dapat meminimalkan overhead data. Lalu kelebihan lainnya pada LP1 ini protokolnya disederhanakan ya. Jadi protokolnya dilakukan penyederhanaan, bandwidth-nya juga dilakukan penurunan, dan transfer datanya ringan. Jadi oleh karena itu bisa menurunkan biaya pemasakan infrastruktur ya, dan juga perangkat keras yang dibutuhkan. Jadi makanya di sini biayanya juga cukup murah ya untuk teknologi LP1 ini. Lalu selanjutnya yaitu LoRa ya, atau long range. Nah, LoRa ini merupakan sistem komunikasi wireless ya untuk Internet of Things. Jadi menawarkan komunikasi jarak jauh, jadi lebih dari 15 km di remote area dan berdaya rendah 5 sampai 10 tahun. Nah, LoRa sendiri merupakan teknologi IoT yang dibangun oleh Cycleo of Grenoble ya, dari Prancis sih. Lalu diakuisisi oleh Semtech pada 2012. Nah, ini menggunakan frekuensinya 433, 868, 915, dan 923 ya, megahertz. Jadi tergantung regulasi dari setiap negara ya. Nah, Indonesia sendiri oleh Kominfo di sini mengikuti standar frekuensi LoRa yang ditetapkan oleh LoRa Alliance ya. Jadi di LoRa Alliance sendiri untuk kawasan Asia menggunakan frekuensi 923 sampai 925 MHz ya. Nah, ini menurut AS923. Nah, ini kelebihan dari LoRa sendiri yaitu long range ya. Jadi dari fitur long range sendiri ini ada beberapa kelebihan, yaitu yang pertama geolocation ya. Jadi memungkinkan mendeteksi lokasi keberadaan sesuatu benda tanpa biaya alias gratis ya. Juga biaya rendah, jadi dapat mengurangi biaya dengan mengurangi biaya infrastruktur, biaya operasional, dan sensor-sensor yang mempunyai jaringannya sendiri. Lalu juga kelebihan lainnya terstandar ya. Jadi dibuat agar dapat berinteraksi dengan berfungsi dengan produk atau sistem lainnya. Lalu kelebihan lain yaitu daya rendah.
Jadi dengan konsumsi daya yang dibutuhkan hanya berkisar antara 13 miliampere hingga 15 miliampere. Jadi makanya baterai pada perangkat LoRa ini bisa bertahan hingga 20 tahun. Lalu kelebihan lainnya yaitu jarak jauh ya. Jadi LoRa ini dapat memancarkan hingga 100 km. Lalu kelebihan lainnya yaitu keamanan. Jadi tertanam end-to-end encryption, jadi menggunakan AES-128. Untuk kapasitasnya sendiri, kapasitasnya tinggi ya. Jadi untuk konektivitasnya dia bisa mendukung jutaan pesan ya, per base stationnya. Jadi ideal untuk operator jaringan publik yang melayani banyak pelanggan. Lalu contoh penggunaan LoRa sendiri, LoRa ini diterapkan untuk pengiriman data dari sensor ke gateway yang berupa LoRaWAN atau LoRa Gateway. Nah, gateway tersebut dapat terhubung ke server IoT. Jadi contoh di sini yaitu menggunakan AWS IoT ya. Jadi IoT dari iOS sendiri sudah mendukung LoRaWAN nih. Jadi bisa dilihat di sini, setiap perangkatnya di sini mengirimkan suatu data dan dikomunikasikan menggunakan protokol LoRa ya. Nah, dari sini terhubung ke setiap gateway-nya. Nah, dari gateway nanti akan mengirimkan ke cloud sistemnya. Nah, LoRa sendiri menggunakan modulasi CSS atau Chirp Spread Spectrum yang telah diadopsi oleh IEEE untuk standar Low Rate Wireless Personal Area Network atau LRWPAN. Jadi menggunakan standar 802.15.4. Nah, beberapa istilah dasar pada CSS ini, jadi ini juga secara umum nih pada dunia komunikasi. Jadi ada bit. Nah, bit sendiri satuan dasar ya, informasi digital. Jadi sifatnya biner, satu maupun nol ya. Atau kalau di kelistrikan sendiri, di voltase ini bisa high atau low. Nah, bitrate sendiri adalah laju perubahan bit tiap satuan waktunya. Ini kebalik ya, BR ya, bukan RB. Lalu untuk simbolnya sendiri, satu simbol dapat memuat beberapa bit data, dapat berbentuk waveform ataupun kode. Nah, simbol red sendiri adalah laju perubahan simbol tiap satuan waktu. Jadi kalau kita berbicara tentang komunikasi ya, jadi komunikasi itu per setiap komunikasi ada suatu simbol ya yang dikirimkan nih. Jadi tergantung tipe komunikasinya. Jadi satu simbol bisa terdiri dari beberapa kode ya. Jadi tergantung tipe komunikasinya atau istilahnya modulasi ya, tipe modulasinya. Jadi modulasinya menggunakan berapa jenis sih. Jadi bisa saja satu modulasi itu beberapa kode untuk dalam satu simbol yang ada bisa terdapat dua simbol dalam dua kode, mohon maaf pada satu simbol bisa empat kode dan berbagai macam. Jadi memang tergantung dari modulasinya. Modulasi misal CSS-nya itu CSS 8 bit ya, berarti per simbolnya ada 8 bit kode. Lalu di sini istilah lainnya yaitu chip ya. Nah, chip sendiri yaitu satuan elemen dalam konteks chirp spread spectrum ya. Jadi yang berbentuk pulse ya, atau pulsa ya. Ini diperlukan agar tidak tertukar dengan istilah bit ya. Nah, chip rate sendiri merupakan laju perubahan chip per satuan waktunya. Jadi biasanya memang kalau kita berbicara dengan pulse ya, atau pulsa ya pada suatu sinyal, jadi ini merupakan suatu pembeda ya. Jadi per simbolnya itu harus ada suatu pembedanya ya. Jadi untuk memudahkan ketika akan melakukan modulasi, modulasi dari data yang sebelumnya dilakukan komunikasi menggunakan uh, perangkat udara atau perantara udara menjadi suatu data kembali ya. Jadi ini pemisahnya menggunakan chip ini. Sedangkan untuk chirp yaitu singkatan ya, dari Compressed
high intensity radar pulse ya, merupakan meningkatnya sinyal frekuensi jadi upchurch-nya atau turun downchurch-nya terhadap waktu. Nah, istilah chirp rate ini sama dengan simbol rate nih, secara umum nih. Jadi merupakan perhitungan nih. Jadi upchurch-nya atau downchurch-nya. Jadi mirip dengan simbol rate-nya ya secara umum. Nah, ini contoh modulasi pada LoRa ya. Jadi ini contohnya pada frekuensi eh, antara rentangnya ya. Rentang contohnya ini di sini rentang dari 400 sampai 600 kHz. Jadi untuk sumbu X-nya sendiri merupakan waktu dan sumbu Y-nya ini merupakan frekuensi. Nah, ini salah satu perangkat LoRa yang dapat diterapkan di Indonesia adalah modul LoRa SX1276 ya, dengan frekuensi 915 MHz ya. Nah, ini spesifikasinya. Jadi ada frekuensinya yaitu frekuensi 868 atau 915 MHz, bandwidth-nya antara 7,8 sampai 500 kHz. Untuk throughput-nya sendiri di sini antara 0,018 hingga 37,5 kbps ya. Untuk sensitivitasnya hingga minus 148 dBm. Untuk konsumsi daya sendiri 10,3 mA ya. Sedangkan untuk ukurannya 16 kali 16 mm. Jadi ini perangkat spesifikasinya. Jadi kalau teman-teman nanti ada suatu project ya menggunakan LoRa, ini perlu diperhatikan nih. Jadi frekuensinya di Indonesia sendiri yang 915 ya. 19 sampai 99 923 sampai 925 ya. Nah, ini salah satunya ini bisa menggunakan yang 915 ya. Biasanya nanti ketika menggunakan LoRa ini sebetulnya kalau untuk beberapa frekuensi ini harus izin ke Kominfo ya, di Dirjen eh, S SDPPI kalau tidak salah ya untuk di Kominfo ini ya. Itu untuk eh, izin penggunaan frekuensi biasanya. Jadi kalau teman-teman kalau menggunakan WiFi, WiFi kan dia unlicensed ya, jadi tidak perlu izin ke Kominfo ya. Sedangkan di frekuensi-frekuensi lain yang bukan yang license nih, yang selain WiFi ini kan masuknya ke license nih. Nah, ini harus mendaftarkan ke Kominfo nih. Nah, untuk LoRa sendiri, di sini kita uh, mencoba menggunakan Antares ya. Nah, ini bisa dicek nanti di coverage-nya di telcomiot.com.coverage ya. Jadi di sini di beberapa perangkat ini, beberapa daerah ini sudah menggunakan LoRa ya. Jadi sudah ada bisa dilakukan pemasangan perangkat LoRa-nya ya. Nah, ini ada coverage nih dari telcomiot.com. Nah, ini untuk komponennya sendiri, komponen yang dibutuhkan dari perangkat kita kalau ingin melakukan praktik, ini membutuhkan tentunya antenanya ya, antena dari si LoRa-nya, lalu juga modul sensornya. Kita bisa menggunakan modul sensor yang DHT11 ya. Jadi ada dua perangkat ini. Nah, ini sebelumnya teman-teman nanti silakan mencoba ya di eh, diakses di website yang console.antares.id ya. Jadi kalau teman-teman belum memiliki akun bisa diklik register terlebih dahulu ya. Kalau sudah memiliki akun ini bisa tinggal login. Nah, ini loginnya kalau di Antares belum support menggunakan sosial media ya, dari Google, Facebook, atau yang lainnya. Jadi, sign up seperti sign up yang masih masih lama ya. Nah, ini kalau sudah berhasil login, teman-teman nanti masuk ke konsolnya ya. Nah, ini konsolnya yang ditampilkan di sini yang
versi lama ya. Sedangkan kalau di Antares ini kalau teman-teman akses ada dua versi tampilan ya, yang versi baru yang masih beta dan yang versi lama. Jadi bisa di switch ya teman-teman. Nah, ini di sini teman-teman di menunya nanti teman-teman klik yang application sih. Nah, di dalam application teman-teman nanti diklik tombol create an application. Nanti ketika diklik create application nanti akan muncul suatu modal ya, suatu pop-up. Nah, di sini teman-teman isikan application name-nya. Nah, application name-nya bebas ya. Kira-kira nanti peruntukannya, aplikasinya untuk apa ya. Nah, kalau di sini saya coba masukkan yang Smart Farm ya. Nah, ini untuk penamaannya tidak boleh ada spasi ya. Jadi harus pakai underscore. Nah, setelah menambahkan application, ini teman-teman langkah selanjutnya bisa menambahkan perangkat ya. Nah, untuk menambahkan perangkat, jadi setelah menambahkan application, otomatis nanti diarahkan masuk ke device management ya. Nah, di device management teman-teman bisa diklik tombol create device. Nah, di create device nanti teman-teman pilih dulu aplikasi yang mana, lalu inputkan nama perangkatnya ya. Nama perangkatnya contohnya di sini temperature underscore sensor. Nah, ini untuk Antaresnya kalau versi yang lama ini tidak dibatasi ya, tidak memilih package-nya. Cuman sekarang teman-teman harus memilih package-nya ya. Jadi hanya 10 sensor ya yang bisa ditambahkan pada suatu project-nya. Selebihnya ini harus bayar ya. Nah, setelah menambahkan perangkat, di sini teman-teman bisa diklik set LoRa-nya. Jadi diklik di set LoRa di perangkat yang teman-teman tadi tambahkan. Lalu di sini ketika ditambahkan, teman-teman ubah ya settingannya ya, menjadi kelas A ya. Jadi teman-teman bisa coba ubah-ubah ya antara kelas A, B, atau C ya. Nah, kalau kelas A ini masuk ke kelas low power ya pada LoRaWAN nih. Nah, ini untuk modenya sendiri teman-teman pilih mode yang ABP ya, ABP mode nih, atau activated by personnel ya. Jadi mode aktivasi dengan konfigurasi personel ya. Nah, kalau sudah selesai ini teman-teman bisa dibuat secara default atau uh, diubah ya untuk setiap aplikasi EUI maupun device EUI dan lain-lain ya. Ini bisa diubah ataupun nanti bisa mengikuti hasil generate-nya ya. Nah, ketika sudah selesai nanti akan muncul nih connectivity LoRa-nya. Nah, ini nanti yang beberapa informasi di sini nanti yang digunakan untuk koneksi ya. Koneksi dari perangkat nih nanti yang untuk menampung datanya nanti. Nah, di sini karena yang di penjelasan tadi ini teman-teman membutuhkan beberapa perangkat ya, perangkat eh, yang sebetulnya ya. Jadi makanya step selanjutnya ini bisa teman-teman skip ya, karena membutuhkan beberapa perangkat ya, dua perangkat ini. Nah, ini langkah ini bisa teman-teman skip ya. Cuman kalau misalnya teman-teman mau coba untuk konfigurasi, ini bisa mencoba install untuk Arduino IDE ya. Jadi Arduino IDE teman-teman bisa download ya di Google. Nanti setelah di-download, nanti teman-teman bisa download untuk library ya, custom library dari Antaresnya. Nanti saya tampilkan juga ya. Nah, ini nanti teman-teman masukkan nih yang tadi untuk access key dan juga device ID-nya ya. Nah, ini access key dan device ID-nya teman-teman dapatkan dari sini ya. Nah, device ID ini yang ada 16 digit nih. 16 digit. Dan juga di sini access key-nya. Access key-nya di sini merupakan application session key-nya. Nah, ini nanti diganti ya. Nah, ini untuk akses key-nya atau device ID-nya ini bisa didapat dari sini juga ya, di akunnya ya. Ini ada akses key dan device ID, ini device address ya. Di device address-nya, nah ini nanti teman-teman masukkan ya.
sesuai dengan access key dan juga device address-nya di sini, bukan device ID ya tadi. Nah, ini kalau sudah berhasil, nanti ketika teman-teman upload di perangkatnya untuk kodenya, lalu juga di run, maka di Antaresnya akan masuk ya datanya, sesuai dengan contoh kode dari sini. Nah, ini data tutorialnya ini bisa dilihat di YouTube ya. Ada tutorial dari Antaresnya. Ini coba coba. Nah, ini ya untuk dokumentasi dari Antaresnya teman-teman bisa akses di docs.antares.id ya. Nah, ini untuk spesifikasi atau dokumentasi-dokumentasi yang dibutuhkan ketika menggunakan platform Antares ini ya. Dan di sini kita bisa coba yang ESP32 yang LoRa ya. Nah, kalau menggunakan ESP32 di sini teman-teman eh, ini menggunakan library tambahan nih. Nah, ini untuk library tambahannya kalau teman-teman sudah menginstall Arduino IDE, ini kalau ada perangkatnya ya, tapi teman-teman nih. Kalau menggunakan Arduino IDE. Nah, untuk Arduino IDE sendiri teman-teman bisa install bisa dicari ya installernya di Google di mesin pencari, nanti tinggal di-download ya untuk Arduino IDE-nya. Ini versi yang terbaru yang versi 2.2.1 ya. Jadi teman-teman nanti coba ditambahkan untuk perangkat ESP32-nya kalau memang teman-teman punya perangkat yang ESP32 ya. Nah, ini teman-teman tambahkan juga ya untuk additional board manager URL-nya. Jadi ini ada package-package tambahan nih untuk Arduino ESP32-nya. Jadi ini versinya lebih baru ya. Kalau kita pakai menggunakan tambahannya ya di sini. Dan ini nanti ketika sudah ditambahkan di preferences, ini paling bawah ya ditambahkannya ya. Nah, nanti teman-teman bisa set di board-nya ya. Nah, ini board-nya nanti di board manager. Di board manager nanti teman-teman install yang ESP32 ya. Nah, di ESP32 di sini nanti pilih ya versinya. Nah, ini kalau teman-teman tidak memasukkan yang additional info, ini maksimal hanya yang versi 2.0.11 ya. Ini kalau ingin mendapatkan versi yang paling baru, ini tambahkan yang additional tadi ya. Nah, ini nanti bisa diklik yang install ya. Jadi selain itu juga teman-teman nanti membutuhkan, ini kalau sudah selesai ya, ini kita kembali lagi. Nah, ini butuh install Antares LoRaWAN-nya ya. Nah, ini Antares LoRaWAN-nya merupakan library atau package tambahan nih. Nah, ini teman-teman bisa download di Antaresnya ya. Jadi ini bentuknya zip, nanti diinstalnya di sini masuk ke include library ya. Nah, di sini ya, di sketch, include library, ini tambahkan yang add zip library ya, yang tadi di-downloadnya. Nanti tinggal di add zip library, nanti kalau sudah berhasil diinstal, di sini di filenya akan muncul ya.
example-nya nanti akan muncul Antares LoRaWAN, yaitu masuk yang ada custom library-nya. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa pilih yang Xen kelas A yang ABP ya, karena tadi kan menggunakan koneksi yang ABP. Nanti teman-teman bisa masukkan ya device address, network key, dan juga network session key dan application session key-nya yang tadi didapat dari aplikasi Antaresnya ya. Nanti kalau sudah selesai, kalau teman-teman ada perangkatnya di sini bisa diupload nih. Nanti diupload, nanti baru bisa dilakukan debug. Ini teman-teman karena tidak ada perangkatnya bisa di skip ya yang ini. Ini kita kembali lagi ke slide-nya ya. Ini cukup mudah ya kalau teman-teman menggunakan Antares ini ya. Jadi tidak perlu lagi untuk melakukan setting platform di protokol LoRa-nya ya. Lalu selanjutnya yaitu eh, perangkat lain yang bisa teman-teman manfaatkan untuk komunikasi pada IoT selanjutnya yaitu NB-IoT. NB-IoT sendiri merupakan singkatan dari Narrowband Internet of Things. Jadi merupakan teknologi telekomunikasi low power wide area network ya, LPWAN juga ya. Jadi bagian dari roadmap teknologi 5G yang dirancang secara khusus agar komunikasi antar mesin ini semakin masif ya, dengan cakupan jangkau jaringan konektivitas yang lebih luas hingga 2 kali dari teknologi GSM. Nah, teknologi NB-IoT sendiri juga mampu menghasilkan ketahanan baterai dari perangkat hingga 10 tahun nih, dan dapat menghemat kos dengan biaya modul yang rendah. Nah, ini kalau cara kerjanya NB-IoT sendiri, jadi sebetulnya merupakan subset ya, atau bagian dari jaringan LTE. Nah, tetapi membatasi bandwidth menjadi satu pita sempitnya, jadi hanya 200 kHz. Atau dapat dibilang bahwa NB-IoT ini menumpang pada frekuensi jaringan GSM yang sudah ada. Nah, ini sama halnya ya dengan LTE, jadi menggunakan modulasi FDM ya. Oh, FDM. Untuk komunikasi downlink-nya sendiri juga sama, ini pakai modulasi SC-FDMA. Untuk komunikasi uplink-nya menggunakan SC-FDMA. Nah, NB-IoT juga dapat beroperasi menggunakan pita 200 kHz yang tidak digunakan, yang sebelumnya digunakan oleh GSM. Jadi kalau GSM ini kan dia masuk ke sebelum LTE ya, komunikasinya. Jadi yang di LTE ini dia menggunakan yang 200 ya di antaranya. Jadi makanya ini memanfaatkan ya. Nah, ini modul NB-IoT sendiri seperti ini ya teman-teman ya. Jadi makanya dia mirip ya, mirip dengan SIM card-nya karena kan memang ditumpangkan pada jaringan LTE ya. Jadi NB-IoT sendiri ini saat ini banyak dikembangkan oleh perusahaan telekomunikasi yang sebelumnya sudah membangun infrastruktur komunikasi baik GSM, LTE, dan lain-lainnya dengan menggunakan frekuensi yang berlisensi. Jadi makanya agar dapat terhubung melalui jaringan NB-IoT, kita harus membayar layanan tersebut menggunakan SIM card layaknya penggunaan jaringan LTE pada ponsel. Nah, ini contoh komponen NB-IoT ya. Jadi menggunakan modul SIM 7000E maupun SIM 7000C atau SIM 7020C ya. Nah, untuk spesifikasinya SIM yang 7000E ini dia frekuensinya GSM, jadi antara 900 atau 1800 MHz. Lalu ini kategori NB-nya ini B3, B5, B8, B20, atau B28. Untuk tegangannya sendiri di sini antara 3.0 sampai 4.3 ya. Oke. Untuk protokolnya di sini
support TCP, UDP, LW, M2M, COAP, MQTT, FTP, HTTP, TLS, DTLS, ataupun NTP ya, untuk waktu. Nah, untuk SIM card-nya sendiri, ini voltasenya antara 1,8 volt ataupun 3,0 volt nih. Nah, sedangkan untuk transfer datanya di sini uplink-nya hingga 66 kbps. Untuk downlink-nya di sini 34 kilobit per second. Nah, dimensinya di sini cukup kecil ya. Nah, di sini untuk skema rangkaian sendiri pada perangkat NB-IoT seperti ini ya. Jadi di sini menggunakan yang SIM 800L. Nah, ini untuk NB-IoT juga sudah disupport ya pada platform Antares ya. Jadi bisa login di antares.id, nanti seperti biasa masuk ke menu application, lalu bisa diklik ya add application. Nah, ini teman-teman bisa coba di sini, nama aplikasinya bebas ya. Lalu kalau sudah, teman-teman bisa coba tambah yang add device ya. Nah, untuk device-nya kalau sudah ditambahkan, ini tampilannya kalau sudah berhasil menambahkan perangkatnya ya. Nah, untuk bagian bawahnya merupakan uh, menampilkan informasi data yang dikirimkan dari perangkatnya yang sudah dilakukan koneksi. Nah, untuk pada perangkatnya sendiri ini komunikasinya ya, komunikasinya teman-teman bisa menggunakan yang NB-IoT. NB-IoT-nya di sini ini tuh juga sama yang bisa dilewat ya teman-teman. Karena untuk mencobanya ini harus ada perangkatnya. Nanti untuk MQTT sendiri nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya, lebih lebih detailnya. Ini hanya pengenalan terkait dengan platform komunikasi. Jadi kita bisa menggunakan yang LP1, LoRa maupun INB IoT ini. Nah, ini kalau sudah masuk, nanti sudah berhasil dicoba, maka akan masuk ya di antares.id tadi. Ini juga bisa dilakukan penambahan dashboard-nya. Jadi selayaknya Thingsboard ya. Jadi di sini untuk melakukan penambahan dashboard bisa di widget-nya. Jadi nanti ditambah widget-nya. Jadi nanti ketika tambah widget nanti ada tampilan seperti ini ya. Jadi nanti pilih bentuk datanya mau ditampilkan seperti apa, mau chart, control, map, table, metric maupun yang lain-lain. Nanti juga tipenya mau seperti line chart kah, scatter, bar chart atau scatter plot dan lain-lain yang juga dipilih. Baru nanti pilih aplikasi, device dan datanya ya, terhadap source-nya nanti. Nanti di sini dipilih ya. Kalau X-nya itu pasti untuk time ya, berupa waktu. Nah, nanti yang di perbedaannya di sini Y-aksisnya ya. Y-nya itu merupakan datanya nanti. Nah, ini kalau menggunakan yang double, ini bisa ada dua value yang dipilih ya. Jadi di sini value-nya bisa temperatur dan juga humidity. Nanti kalau sudah ditambah, maka akan muncul nih dashboard-nya. Nah, ini teman-teman silakan bisa dicoba ya untuk platform Antares-nya. Cuman untuk yang koneksi, nanti untuk menghasilkan suatu datanya ini bisa teman-teman lewat nih. Karena harus ada perangkatnya langsung kalau dari Antares ini. Ini saya sendiri belum coba ya kalau dari perangkat yang platform yang virtualnya soalnya. Jadi teman-teman bisa skip ya untuk menghasilkan datanya ya. Untuk menghasilkan datanya bisa teman-teman skip. Cuman nanti yang penggunaan dari antares.id-nya bisa teman-teman coba ya. Silakan sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tadi yang belum absen siapa saja? Lintang. Maaf Pak, tadi lagi di tempat kerja ini baru sampai rumah. Oh iya, baik. Tidak apa-apa. Lintang.
Ya Lintang, Yuli, Yuli Widada. Ada lagi? Sofyan, Pak. Belum, Pak. Sofian. Sofian ya, sudah. Ada lagi? Fatih, Pak. Fatih Muhammad. Fatih Muhammad. Ada lagi? Iqbal, Pak. Iqbal, oh iya baik. Ada lagi? Sudah semua ya? Yosafat, Pak. Josafat, ya sudah. Ada lagi? Jadi ini untuk latihannya teman-teman coba ya di antares.id di sini teman-teman buat untuk contoh aplikasi ya untuk koneksi dari LoRa maupun yang dari NB-IoT-nya ya. Nanti untuk materi dan juga tugasnya saya buatkan di e-learning ya. Mohon maaf ya untuk pertemuan sebelumnya saya terlewat juga ya untuk upload materi dan juga upload tugasnya ya. Jadi teman-teman di sini buat akun dulu ya, buat akun di Antaresnya dan nanti coba ya, coba lakukan langkah-langkah untuk melakukan koneksi ya, menggunakan LoRa maupun yang NB-IoT-nya. Cuman untuk pengiriman datanya bisa teman-teman skip saja ya. Nanti dikumpulkannya seperti biasa, dibuat laporannya saja ya, dalam bentuk PDF nanti ya. Sampai sini, silakan ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas? Mungkin nanti dilihat dulu lagi Pak materinya. Karena tadi Oh iya, kebetulan baik. ketinggalan. Oh iya, baik. Yang Oke Pak. lain? Yang lain ada lagi? Sudah cukup jelas semuanya ya? Baik, kalau tidak ada, ini saya upload dulu saja ya, takutnya saya lupa. Biasanya kalau menjelang sore, e-learningnya agak lama ya, servernya. Oke, sebentar ya. Saya upload dulu ya. Oke. Hmm.
Untuk materi dan juga tugasnya sudah saya upload ya di e-learning ya. Jadi untuk tugasnya di sini teman-teman mencoba ya seperti yang ada di slide di materi menggunakan platform Antares ya. Jadi ini cukup yang koneksi LoRa-nya saja ya, teman-teman. Dan untuk datanya sendiri ini tidak diharuskan ya. Jadi seperti yang di Thingsboard sebelumnya. Jadi untuk koneksi untuk mendapatkan datanya di sini tidak diharuskan. Jadi hanya membuat aplikasinya saja, aplikasi untuk eh, melakukan koleksi datanya dan juga jenis-jenis device-nya. Cuman untuk mendapatkan datanya ini tidak diharuskan ya, teman-teman. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Makasih Ya, ya. Pak. sama-sama. Pak.